Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar anak Ustadz semua? Ustadz berharap anak-anak semua sehat walafiat dan tetap bersemangat. Kembali bersama Ustadz Budi. Kali ini kita akan mempelajari masih dalam bab mentaati Allah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, Ananda dapat mengenali Allah sebagai Rabb yang wajib diibadahi. Kedua, Ananda mampu mengetahui macam-macam ibadah. Kemudian yang ketiga, siswa mengetahui syarat diterimanya ibadah. Mentaati Allah, beragama Islam tanpa dibarengi atau diiringi ketaatan adalah sia-sia. Tidak ada yang lebih penting dalam Islam selain 3 hal, yakni takwa, ibadah, dan taat atau ketaatan. 2 hal pertama ibarat 2 sisi mata uang. Adapun taat merupakan kunci terlaksananya 2 hal tersebut. Pengertian ibadah. Ibadah menurut bahasa adalah merendahkan diri serta tunduk. Menurut syarak, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Jadi banyak pengertian ibadah ini ya Ananda. Salah satunya taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Kemudian juga pengertian ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Kemudian pengertian ibadah juga yang lainnya mencakup sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ibadah inilah yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum marrazqiu wa ma uridu ayyut'imuni innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, ya.
Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan ibadah mereka, ya, tidak membutuhkan ibadah manusia. Akan tetapi merekalah, manusialah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ketergantungan manusia kepada Allah, maka barang siapa yang menolak beribadah kepada Allah, dia adalah orang yang sombong. Nah, jadi ibadah tadi yang seperti saya jelaskan, ya, menurut syarak adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Jadi kita dalam beribadah kita harus mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam ibadah. Yang pertama, ibadah dengan hati. Nah, ibadah dengan hati ini seperti takut, ya, harap, ya, cinta, ya, rasa khauf, ya, takut, rasa cinta, rasa harap, ya, rasa tawakal, ya, dan senang. Nah, jadi ini merupakan ibadah hati, ya, atau ibadah qalbiyah, ya, yang berkaitan dengan hati, ya, rasa takut, ya, khauf, rasa roja, ya, mengharap, mahabbah, cinta, ya, tawakal, ketergantungan kita kepada Allah, ya, dan rasa senang. Kemudian ibadah dengan lisan. Nah, ibadah dengan lisan seperti tasbih, ya, tahlil, ya, takbir, ya, tahmid, dan rasa syukur, ya. Nah, dan syukur, ya. Nah, syukur dengan lisan. Jadi mengucapkan tasbih, ya, tahlil, ya, subhanallah, ya, la ilaha illallah, ya, Allahu akbar, alhamdulillah. Ya, nah, ini merupakan ibadah dengan lisan. Kita harus sering berzikir, ya Ananda, supaya hati kita menjadi bersih. Kemudian ibadah dengan anggota badan, ya, seperti sholat, ya, zakat, haji, dan jihad, ya. Ini adalah ibadah dengan anggota badan atau ibadah badaniyah, ya, badaniyah qalbiyah, ya. Jadi ibadah badan ini dengan fisik dan hati, ya. Serta masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, lisan, dan badan. Nah, ibadah yang benar harus berlandaskan 3 pilar pokok. Yang pertama, rasa cinta, ya, cinta atau mahabbah, ya. Kedua, takut, ya, rasa khauf, ya, takut kita, ya, kepada Allah, ya. Kemudian
roja, ya, harapan. Jadi kita harus berharap ya agar kita dimasukkan ke dalam surga ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa cinta ini harus disertai dengan rasa rendah diri. Ya, merendahkan diri kita kepada Allah. Kita merupakan hamba yang lemah ya. Nah, kemudian dua syarat diterimanya ibadah. Yang pertama, ikhlas karena Allah semata, kemudian bebas dari syirik besar dan kecil ya. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin ya, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, artinya maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Kemudian yang kedua, mengikuti tata cara sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita dalam beribadah kita harus mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita membuat ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka ibadahnya ini tidak diterima ya ananda semua. Jadi itu syaratnya ya, kita ikhlas karena Allah semata ya dalam beribadah, kemudian bebas dari syirik besar dan kecil ya. Hilangkan sifat-sifat riya ya. Kemudian kita harus tahu ya apa itu syirik besar ya, kita harus menghindari syirik besar ya sehingga ibadah kita diterima. Kemudian mengikuti tata cara sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ya syarat pertama merupakan pembuktian dari syahadat la ilaha illallah, karena ia mengharuskan ikhlas beribadah hanya kepada Allah dan jauh dari syirik kepadanya. Sedangkan yang kedua, pembuktian dari syahadat Muhammad Rasulullah, karena ia menuntut wajibnya taat kepada Rasul, mengikuti syariatnya dan meninggalkan ibadah-ibadah yang diadakan. Ibadah-ibadah yang diadakan tidak ada diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah ibadah yang ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah yaitu meraih keridhaan Allah, kemudian kita masuk surga dan selamat dari siksa neraka. Nah, Ustaz ada sedikit tugas ya, oleh-oleh pada ananda. Silakan dikerjakan latihannya. Ya, hanya 4 soal. Baik, nanti dikirimkan ke WA Ustadz ya secara japri ya. Nah, baiklah ananda, mungkin hanya ini yang dapat Ustadz sampaikan untuk video pembelajaran kita hari ini. Ustadz akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.